Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lawatan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina disebut sebagai misi perdamaian. Harapannya agar kedua negara yang tengah berkonflik itu segera berdamai. Untuk membahasnya kita akan berbincang langsung Besar Republik Indonesia untuk Rusia, Hamid Awaludin, dan juga ada Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto. Pak Andi, selamat malam. Baik, kami belum tersambung dengan Pak Hamid. Saya akan langsung kepada Pak Andi dulu. Pak Andi, dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Ukraina ada sejumlah poin yang kemudian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah Pak Jokowi menawarkan kepada Ukraina menjadi pembawa pesan untuk Rusia. Apakah kemudian sejumlah poin-poin ini bisa menjadi amunisi yang cukup begitu untuk kemudian bertemu dengan Putin yang prediksinya akan berlangsung tidak lama lagi, Pak Andi? Ya, yang menjadi kunjungan Pak Jokowi di Ukraina dan Rusia ini menjadi spesial. Itu karena pertama itu berkesinambungan dari kunjungan Pak Jokowi di negara-negara G7 dan juga bergabung ke negara-negara G20. Lalu Pak Jokowi mungkin menjadi pemimpin dunia pertama yang bisa secara simultan berkesinambungan dalam waktu yang berdekatan bertemu dengan Presiden Ukraina di Kiev dan langsung membawa pesan pribadi dari Presiden Ukraina kepada Presiden Putin di Moskow dengan harapan agar ada solusi-solusi damai yang segera bisa dilakukan antar kedua negara. Tapi untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina, apakah ini bisa tercapai, Pak Andi? Ya, kalau secara militer, tantangan terbesarnya adalah di wilayah Ukraina itu sudah mulai masuk musim panas. Ya, secara taktik militer, Rusia terutama akan menemukan waktu ideal untuk melakukan summer offensive, terutama dari arah utaranya Kiev. Nah, kalau summer offensive bisa dilakukan oleh Rusia, maka eskalasi perangnya akan berlanjut. Rusia dalam hampir 2 bulan terakhir, mungkin sejak tanggal 7 April sampai hari ini, itu hanya melakukan serangan di 3 front. Ya, front utamanya di Ukraina Timur, lalu ada 2 front sebelah utara dan front sebelah selatan. Front ketiganya yang di Kiev sendiri itu sudah ditinggalkan sejak tanggal 7 April. Antara lain karena kondisi lahan cuaca yang tidak memungkinkan, karena sebelah utaranya Kiev itu memang dikenal sebagai rawa-rawa, begitu ada es mencair dari bulan Desember sampai bulan Maret itu tidak ideal untuk melakukan operasi militer. Tapi sekarang kondisinya sudah cukup ideal untuk melakukan summer offensive. Karena itu kunjungan Pak Jokowi hari ini di Moskow itu menjadi salah satu momentum vital untuk membuat agar Rusia tidak terdorong untuk melakukan eskalasi perangnya dari sisi manuver taktis, tapi berupaya untuk mencari solusi-solusi non-militer, solusi-solusi damai antara Rusia dan Ukraina. Baik, saya coba menyapa Pak Hamid Awaludin. Pak Hamid, selamat malam. Apakah sudah tersambung? Tampaknya kembali terputus. Saya kembali kepada Pak Andi. Pak Andi, apa yang kemudian bisa kita harapkan dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Vladimir Putin? Ini kan tidak hanya kemudian membicarakan mengenai damainya dengan Ukraina, tapi kemudian juga membahas mengenai krisis pangan secara global. Bagaimana, Pak Andi? Ya, Pak Jokowi membawa pesan dunia ya, bahwa konflik yang terjadi antara dua negara itu dampaknya adalah dampak global. Ya, karena dunia baru saja atau sedang berusaha memulihkan diri dari pandemi COVID-19, kemudian ada perang Rusia Ukraina ini yang menyebabkan ada inflasi dunia baik di sektor komoditas pangan
dan komoditas energi. Nah, Pak Jokowi membawa pesan dunia bahwa dampak yang ditimbulkan itu dampak global, sehingga negara-negara dunia semuanya berkepentingan untuk segera mencari solusi damai antara Rusia dengan Ukraina. Seberapa besar tergantungnya negara kita terhadap resolusi konflik ya antara kemudian Ukraina dan Rusia ini? Apakah kemudian apabila Ukraina dan Rusia tidak berdamai begitu, maka bisa dikatakan krisis pangan akan terjadi di Indonesia dan kekhawatiran bahwa failed state itu akan terjadi di Indonesia, Pak Andi? Saat ini Indonesia mungkin belum masuk ke dalam krisis pangan ya. Laporan-laporan yang ada tentang misalnya 12 komoditas pangan utama itu dilaporkan kita memiliki pasokan yang aman sampai Desember 2022. Hanya masalahnya itu pasokan aman di tingkat harga berapa. Ya, pasokannya ada, tapi apakah harganya kemudian tidak mengakibatkan inflasi yang tinggi yang kemudian melemahkan daya beli masyarakat. Tapi kalau konflik ini berkelanjutan, maka itu akan dimulai dari pasokan-pasokan komoditas tertentu seperti misalnya gandum, lalu kemudian ada minyak dan gas karena ketergantungan negara Eropa Barat ke minyak dan gas Rusia cukup tinggi dan mereka akan beralih ke sumber-sumber lain dan itu menyebabkan pasokan minyak dan gas dunianya akan semakin terganggu. Jadi negara-negara Timur Tengah penghasil minyak pun sudah menyatakan bahwa kalau konflik ini berlanjut, maka mungkin untuk mensuplai kebutuhan minyak dunia, mereka harus meningkatkan produksi minyaknya 3-4 kali lipat, dan itu secara teknologi, secara investasi, secara biaya modal, itu satu hal yang tidak pernah terjadi dalam 40 tahun terakhir. Jadi dampaknya akan berlapis-lapis, tidak hanya tentang satu komoditas tertentu, tapi nantinya akan berdampak kepada komoditas-komoditas lain. Baik, saya kembali mencoba untuk menyapa mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia, Pak Hamid Awaludin. Selamat malam. Malam. Ya, baik. Pak Hamid, seharusnya paling tidak sesaat lagi Presiden Joko Widodo akan segera bertemu dengan Vladimir Putin. Apakah kemudian dengan Putin yang mau menerima kedatangan Presiden Joko Widodo ke Moskow, begitu bertemu dengan dirinya di Kremlin, apakah ini bisa diartikan ini merupakan tanda bahwa Putin siap untuk berdamai dengan Ukraina? Belum tentu. Kesiapan beliau menerima Presiden Jokowi itu adalah diplomatic courtesy, karena kita tidak pernah bermusuhan. Jadi jangan langsung dipersepsikan dengan menerima Presiden Jokowi, otomatis Presiden Putin mau berdamai. Belum tentu. Ini tergantung dari kemampuan diplomasi Presiden Jokowi meyakinkan bahwa damai itu jauh lebih bagus daripada perang. Karena kalau perang terus, implikasinya A, B, C, dan D, dan seterusnya. Orang mengatakan, apakah ada jaminan mau damai kalau Presiden Putin bertemu Presiden Jokowi? Tidak ada jaminan, tetapi bisa menaruh harapan. Karena ada ikhtiar untuk membicarakan penghentian perang. Konteksnya begitu. Ya, baik. Menurut Anda, cara-cara apa kemudian yang harus dilakukan Indonesia supaya kemudian Rusia mau menghentikan invasinya ke Ukraina, Pak Hamid? Ya, harus meyakinkan, bukan sekedar meyakinkan pentingnya damai dibanding perang, tapi harus ada rencana yang jelas bahwa kondisi perdamaian itu adalah A, B, dan C. Harus ada roadmap yang jelas. Ya, mengatakan misalnya kalau Anda damai, ya, maka kita minta Ukraina begini. Kepada Ukraina, Anda mau damai enggak? Kita akan usulkan begini. Harus ada trade-off di sini. Tidak sekedar mengatakan, ayo damai ya. Ya. Tapi kondisi perdamaian, menuju perdamaian itu apa? Itu yang harus disajikan kepada kedua belah pihak
dan yang hendak disajikan itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Oke, Pak Hamid, kalau menurut Anda sendiri sebetulnya apa yang kemudian menyebabkan Rusia ini belum menunjukkan sikap untuk mau berdamai dengan Ukraina? Ada yang menyebutkan bahwa Ada dua. Rasa superior Putin itu meyakinkan dirinya bahwa dia bisa taklukkan Ukraina. Oke. Yang kedua adalah Presiden Putin itu merasa dipermalukan oleh negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat. Oke. Karena itu dia ingin tunjukkan bahwa dia berotot. Cengkraman cakar beruang merah ada gitu. Ini rasa superior Presiden Putin ini. Baik. Ada yang mengatakan begini Pak Hamid, ketika kemudian Ukraina sudah menyatakan tidak akan menjadi anggota NATO, begitu sebetulnya 50% persoalannya dengan Rusia sudah selesai. Sesederhana itu? Ya, termasuk saya pertama kali berprinsip seperti itu. Tapi nyatanya kan tidak. Ya kan, jadi ada hal di luar daripada itu yang membuat berkelanjutan ini perang. Saya sampai di sini dulu, Bung, ya. Oke, baik. Pak Hamid sudah harus ada acara selanjutnya. Terima kasih Pak Hamid telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya kembali kepada Pak Andi. Pak Andi, lalu apa kemudian yang harus dilakukan Indonesia kalau misalnya memang kita punya ancaman krisis pangan itu tadi di depan mata dan kemudian belum ada jaminan bahwa sebetulnya Rusia ini akan segera berdamai dengan Ukraina? Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hamid, dari solusi-solusi damai yang ditawarkan itu memang harus ada titik temu antara kedua belah pihak, dan titik temu itu yang tampaknya dengan apa yang sudah berusaha dilakukan oleh Jerman, dilakukan oleh Turki, dilakukan oleh Italia, bisa mendapatkan solusi lebih lanjut. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan, maka secara konseptual yang mungkin akan terjadi di Rusia dengan Ukraina itu adalah kebuntuan, stalemate. Nah, kebuntuan kalau nanti berujung kepada perundingan, kekhawatiran saya adalah itu harus melalui satu yang disebut sebagai hurting stalemate, kebuntuan yang menyakitkan, di mana kedua belah pihak sudah sampai pada kondisi mentok dan sama-sama melihat bahwa langkah selanjutnya itu akan secara signifikan menghancurkan kedua belah pihak, hurting stalemate. Nah, kalau itu yang terjadi, maka eskalasi konfliknya akan terus meningkat. Nah, kita tidak berharap itu terjadi, jadi berharap Pak Jokowi bisa membawa pesan langsung dari Ukraina ke Rusia, dan moga-moga pesan langsung dari Ukraina ke Rusia ini bisa mencari atau bisa memunculkan celah diplomatik sehingga perundingan damai antara kedua negara bisa dilakukan. Baik, Pak Andi Wijayanto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Andi.